Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat berkumpul dan belajar bersama pada hari ini. Selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang konsep harta dan kepemilikan dalam Islam. Materi ini sangat penting untuk dipahami karena kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari harta. Setiap hari manusia berusaha mencari harta untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kebutuhan lainnya. Namun, Islam tidak hanya mengajarkan bagaimana cara mencari harta, tetapi juga mengatur bagaimana cara memperoleh, menggunakan, dan mengelola harta dengan baik dan benar. Dalam Islam, harta bukan hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga memiliki fungsi sosial untuk membantu sesama manusia. Oleh karena itu, setiap muslim harus memahami aturan-aturan Islam tentang harta agar terhindar dari perbuatan yang dilarang seperti riba, penipuan, korupsi, dan tindakan zalim lainnya. Dengan memahami konsep harta dan kepemilikan dalam Islam, diharapkan kita mampu menjadi pribadi yang jujur, amanah, bertanggung jawab, dan bijak dalam mengelola harta. Konsep harta dan kepemilikan dalam Islam. Yang pertama itu ada pengertian harta dan kepemilikan dalam Islam. Dalam ajaran Islam, harta memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Harta dalam bahasa Arab disebut al-mal, yaitu segala sesuatu yang disenangi manusia, dapat dimiliki, disimpan, dimanfaatkan, dan memiliki nilai menurut syariat Islam. Harta tidak hanya terbatas pada uang, tetapi juga mencakup seluruh benda yang memiliki manfaat bagi kehidupan manusia, seperti rumah, tanah, kendaraan, emas, hasil pertanian, hewan ternak, perhiasan, alat elektronik, bahkan ilmu dan keterampilan yang dapat menghasilkan manfaat ekonomi. Islam memandang harta sebagai salah satu nikmat dan karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Dengan adanya harta, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaga keberlangsungan kehidupan, membantu sesama, dan menjalankan berbagai ibadah. Oleh karena itu, harta bukan sesuatu yang dilarang dalam Islam. Bahkan, Islam mendorong umatnya untuk bekerja keras dan mencari rezeki yang halal agar dapat hidup layak dan tidak bergantung kepada orang lain. Namun, Islam juga mengajarkan bahwa pada hakikatnya seluruh harta yang ada di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan manusia hanya sebagai khalifah atau pengelola yang diberi amanah untuk memanfaatkan harta tersebut dengan baik. Artinya, manusia
tidak memiliki kekuasaan mutlak terhadap harta yang dimilikinya. Semua penggunaan harta harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya." Quran Surat Al-Maidah ayat 120. Ayat tersebut menunjukkan bahwa seluruh isi bumi, termasuk harta, kekayaan, sebenarnya milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya diberi kesempatan untuk mengelolanya selama hidup di dunia. Karena itu, manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas harta yang dimilikinya, baik dari mana harta itu diperoleh maupun kemana harta tersebut digunakan. Dalam kehidupan manusia, harta memiliki fungsi penting. Pertama, harta digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Tanpa harta, manusia akan kesulitan menjalani kehidupan secara layak. Yang kedua itu ada harta yang dapat digunakan sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya melalui zakat, infak, sedekah, wakaf, dan membantu orang yang membutuhkan. Yang ketiga, harta juga dapat digunakan untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, sehingga seseorang tidak perlu meminta-minta kepada orang lain. Meskipun demikian, Islam mengingatkan bahwa harta bukan tujuan utama kehidupan manusia. Banyak manusia yang terlalu mencintai harta hingga rela melakukan segala cara untuk mendapatkannya, termasuk dengan cara yang haram seperti korupsi, mencuri, menipu, dan riba. Islam melarang hal tersebut karena harta yang diperoleh dengan cara haram tidak akan membawa keberkahan dalam kehidupan. Bahkan, harta yang haram dapat menjadi sumber kerusakan, permusuhan, dan ketidakadilan dalam masyarakat. Islam juga mengajarkan sikap seimbang terhadap harta. Seorang muslim tidak boleh terlalu mencintai harta sehingga melupakan ibadah dan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, Islam juga tidak mengajarkan umatnya untuk meninggalkan dunia sepenuhnya. Seorang muslim harus bekerja keras mencari rezeki, tetapi tetap menjadikan akhirat sebagai tujuan utama hidupnya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dalam Islam, harta bukan sekedar alat pemuas kebutuhan hidup, tetapi juga amanah dan saran untuk beribadah serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, harta harus diperoleh dengan cara yang halal, digunakan secara benar, dan dimanfaatkan untuk kebaikan diri sendiri maupun masyarakat. Selanjutnya ada pengertian kepemilikan dalam Islam. Kepemilikan dalam Islam adalah hak seseorang untuk menguasai, memiliki, memanfaatkan, dan menggunakan sesuatu harta sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
Kepemilikan memberikan hak kepada seseorang untuk menjaga hartanya, mengelolanya, mengambil manfaat darinya, bahkan memindahkannya kepada orang lain melalui jual beli, hibah, atau warisan. Akan tetapi, kepemilikan dalam Islam bukan berarti kebebasan mutlak tanpa batas. Dalam sistem ekonomi Islam, kepemilikan selalu dikaitkan dengan tanggung jawab moral dan sosial. Artinya, setiap orang yang memiliki harta tidak hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, tetapi juga terhadap masyarakat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim tidak boleh menggunakan hartanya untuk hal-hal yang dilarang agama, seperti berjudi, membeli barang haram, menipu orang lain, atau menindas sesama manusia. Berbeda dengan sistem kapitalis yang memberikan kebebasan penuh kepada individu untuk menguasai dan menggunakan hartanya, Islam memberikan batasan-batasan tertentu agar kepemilikan tidak menimbulkan ketidakadilan sosial. Misalnya, seseorang boleh memiliki banyak kekayaan, tetapi ia tetap wajib mengeluarkan zakat dan membantu orang miskin. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak menghapus hak milik pribadi, tetapi mengatur agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial yang berlebihan. Selain itu, Islam juga melindungi hak kepemilikan seseorang. Oleh karena itu, tindakan mengambil harta orang lain secara paksa seperti mencuri, merampok, korupsi, atau menipu sangat dilarang dalam Islam. Bahkan Islam memberikan hukuman yang tegas terhadap pelanggaran baik milik demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kepemilikan dalam Islam juga harus diperoleh melalui cara yang halal. Seseorang tidak dianggap memiliki harta secara sah apabila harta tersebut diperoleh melalui jalan yang haram. Misalnya, uang hasil korupsi atau perjudian tidak dianggap sebagai kepemilikan yang berkah. Menurut Islam, meskipun secara hukum dunia mungkin diakui, Islam membagi kepemilikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah kepemilikan individu, yaitu hak milik pribadi seseorang atas suatu harta. Contohnya rumah pribadi, kendaraan, pakaian, atau usaha milik sendiri. Pemilik berhak menggunakan hartanya selama tidak melanggar syariat. Kedua adalah kepemilikan umum, yaitu harta yang digunakan untuk kepentingan bersama seperti jalan raya, sungai, laut, dan fasilitas umum lainnya. Harta ini tidak boleh dikuasai secara pribadi karena menyangkut kepentingan masyarakat luas. Yang ketiga yaitu kepemilikan negara, yaitu harta yang dikelola pemerintah untuk kesejahteraan rakyat seperti hasil tambang, pajak, dan aset negara. Yang konsep kepemilikan dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat. Islam mengakui hak milik pribadi. Manusia membutuhkan harta untuk hidup, tetapi Islam juga mengatur agar harta tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja. Dengan demikian, tercipta kehidupan masyarakat yang adil, harmonis, dan
sejahtera. Selanjutnya itu ada unsur-unsur hak milik dalam ekonomi syariah. Yang pertama itu adalah pemilik atau al-malik. Pemilik adalah orang atau pihak yang memiliki hak atas suatu harta. Dalam ekonomi syariah, pemilik memiliki hak untuk menggunakan, menjaga, memanfaatkan, dan mengembangkan hartanya. Namun, hak tersebut tetap dibatasi oleh aturan syariat Islam. Artinya, seseorang pemilik tidak boleh menggunakan hartanya untuk melakukan kemaksiatan atau merugikan orang lain. Misalnya, seseorang memiliki uang dalam jumlah besar. Dalam Islam, ia boleh menggunakan uang tersebut untuk usaha, membeli rumah, atau memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi, ia tidak boleh menggunakan uang tersebut untuk berjudi, menyuap, membeli barang haram, atau melakukan tindakan yang merugikan masyarakat. Kepemilikan dalam Islam juga mengandung tanggung jawab. Semakin banyak harta yang dimiliki seseorang, maka semakin besar pula tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, Islam mengajarkan agar pemilik harta bersikap amanah, jujur, dan tidak sombong terhadap kekayaan yang dimilikinya. Yang kedua itu ada objek yang dimiliki atau al-mamluk. Objek yang dimiliki adalah barang atau harta yang menjadi hak milik seseorang dan dapat dimanfaatkan secara halal. Dalam Islam, suatu barang dapat dijadikan hak milik apabila barang tersebut memiliki manfaat, bernilai, dan tidak dilarang oleh syariat. Contohnya seperti rumah, tanah, kendaraan, pakaian, emas, hewan ternak, dan hasil usaha. Semua benda tersebut dapat dimiliki karena memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Sebaliknya, barang-barang yang diharamkan seperti narkoba dan minuman keras tidak dianggap sebagai objek kepemilikan yang sah dalam Islam karena lebih banyak membawa mudarat dibandingkan manfaat. Islam sangat memperhatikan manfaat suatu harta. Oleh karena itu, seorang muslim dianjurkan memiliki dan menggunakan barang-barang yang bermanfaat serta menghindari hal-hal yang merusak diri sendiri maupun masyarakat. Yang ketiga itu ada cara memperoleh yang halal. Dalam Islam, cara memperoleh harta sangat diperhatikan. Harta yang baik harus diperoleh melalui cara yang halal dan benar. Islam sangat menekankan pentingnya mencari rezeki dengan usaha yang jujur dan tidak merugikan orang lain. Cara memperoleh harta yang halal antara lain bekerja, berdagang, bertani, berternak, warisan, hibah, hadiah, dan investasi yang sesuai syariat. Sebaliknya, Islam melarang memperoleh harta melalui cara haram seperti mencuri, korupsi, riba, perjudian, penipuan, dan suap. Harta yang diperoleh secara halal akan membawa ketenangan dan keberkahan dalam kehidupan seseorang, sedangkan harta yang diperoleh secara haram akan membawa dosa dan
dan perusahaan dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat. Yang keempat itu ada hak memanfaatkan harta. Pemilik harta memiliki hak untuk menggunakan dan memanfaatkan hartanya sesuai kebutuhan hidupnya. Harta dapat digunakan untuk makan, pendidikan, usaha, kesehatan, dan berbagai kebutuhan lainnya. Selain itu, harta juga dapat digunakan untuk membantu sesama manusia dan kegiatan sosial. Namun Islam melarang penggunaan harta secara berlebihan atau boros. Sikap boros dapat menyebabkan seseorang lupa bersyukur dan merusak keseimbangan kehidupan. Islam mengajarkan hidup sederhana dan menggunakan harta secara bijaksana. Yang kelima itu ada tanggung jawab sosial. Dalam Islam, setiap harta memiliki fungsi sosial karena di dalamnya terdapat hak orang lain. Oleh sebab itu, seorang muslim yang memiliki harta wajib membantu orang-orang yang membutuhkan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tujuan adanya tanggung jawab sosial adalah agar kekayaan tidak dinikmati oleh orang kaya saja, tetapi juga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Dengan demikian, Islam berusaha menciptakan keseimbangan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat. Yang ketiga itu ada sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah. Dalam ekonomi syariah, kepemilikan harta tidak terjadi begitu saja tanpa aturan. Islam telah menetapkan beberapa sebab yang membuat seseorang dapat memiliki suatu harta secara sah. Aturan-aturan ini dibuat agar manusia memperoleh harta melalui jalan yang halal, adil, dan tidak merugikan orang lain. Dengan adanya aturan tersebut, kehidupan ekonomi masyarakat dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari tindakan zalim seperti penipuan, perampasan hak, korupsi, dan pencurian. Islam sangat memperhatikan masalah kepemilikan karena harta memiliki pengaruh besar dalam kehidupan manusia. Jika harta diperoleh melalui cara yang benar, maka harta tersebut akan membawa manfaat dan keberkahan. Sebaliknya, jika harta yang diperoleh melalui cara yang haram, maka harta tersebut akan membawa kerusakan baik dari diri sendiri maupun masyarakat. Oleh karena itu, Islam mengajarkan bahwa tujuan mencari harta bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dunia, tetapi juga untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab-sebab kepemilikan dalam Islam menunjukkan bahwa agama Islam sangat menghargai kerja keras, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Islam memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk memiliki harta, tetapi harus dilakukan sesuai dengan aturan syariat. Berikut adalah sebab-sebab kepemilikan dalam syariat. Yang pertama, bekerja atau berusaha.
Bekerja atau berusaha merupakan sebab utama seseorang memperoleh harta dalam Islam. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk bekerja keras dan mencari rezeki yang halal. Setiap manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia harus berusaha dan bekerja sesuai kemampuan yang dimilikinya. Dalam pandangan Islam, bekerja bukan hanya kegiatan duniawi untuk mencari uang, tetapi juga merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala apabila dilakukan dengan niat yang baik dan cara yang halal. Seorang muslim yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, membantu orang lain, dan menghindari minta-minta kepada orang lain akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW sangat menghargai orang yang bekerja keras. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa makanan terbaik adalah makanan yang diperoleh dari hasil usaha tangan sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kemandirian dan melarang umatnya bermalas-malasan. Contoh pekerjaan yang halal dalam Islam sangat banyak, antara lain seperti berdagang, bertani, ternak, menjadi pegawai, dan pekerjaan lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat. Islam juga mengajarkan bahwa dalam bekerja seseorang harus memiliki sifat jujur, disiplin, amanah, dan bertanggung jawab. Seseorang tidak boleh mencari keuntungan dengan cara menipu atau merugikan orang lain. Misalnya, seorang pedagang harus menjelaskan kondisi barang dengan jujur kepada pembeli dan tidak boleh mengurangi imbangan. Selain bermanfaat bagi diri sendiri, bekerja juga memiliki manfaat sosial. Orang yang bekerja dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, dan mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, Islam sangat menghargai orang-orang yang bekerja dan berusaha secara halal. Namun, Islam juga melarang pekerjaan yang haram atau merusak kehidupan manusia seperti berjudi, jual minuman keras, perdagangan narkoba, penipuan, dan korupsi. Harta yang diperoleh melalui pekerjaan haram tidak akan membawa keberkahan dan justru dapat merusak kehidupan seseorang serta masyarakat. Dengan demikian, bekerja atau berusaha merupakan jalan utama dalam memperoleh harta yang halal dan bermartabat dalam Islam. Yang kedua itu ada jual beli. Jual beli merupakan salah satu sebab kepemilikan yang paling sering terjadi dalam kehidupan manusia. Melalui jual beli, seseorang dapat memperoleh barang atau harta yang dibutuhkan dengan cara yang sah dan dibenarkan oleh syariat Islam. Jual beli adalah proses pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang atas dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli. Dalam Islam, jual beli diperbolehkan
karena dapat membantu manusia memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam mendukung kegiatan perdagangan dan jual beli selama dilakukan dengan jujur dan sesuai aturan syariah. Islam memandang jual beli sebagai kegiatan ekonomi yang penting karena melalui perdagangan manusia dapat saling membantu memenuhi kebutuhan hidup. Agar jual beli menjadi sah menurut Islam terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya penjual dan pembeli. Yang kedua, adanya barang yang diperjualbelikan. Yang ketiga, barang yang dijual harus halal dan bermanfaat. Yang keempat, adanya harga yang jelas. Yang kelima, dilakukan atas dasar suka sama suka. Yang keenam, tidak mengandung unsur penipuan atau paksaan. Islam sangat menekankan kejujuran dalam jual beli. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai pedagang yang sangat jujur sehingga dipercaya banyak orang. Kejujuran dalam berdagang dapat menciptakan kepercayaan dan hubungan baik antara penjual dan pembeli. Sebaliknya, Islam melarang berbagai bentuk jual beli yang merugikan orang lain, seperti mengurangi timbangan, menyembunyikan cacat barang, menipu pembeli, menjual barang haram, dan melakukan riba. Melalui jual beli yang jujur dan adil, maka hak kepemilikan suatu barang dapat berpindah secara sah dari penjual dan kepada pembeli. Oleh sebab itu, jual beli menjadi salah satu sebab penting dalam kepemilikan harta menurut ekonomi syariah. Yang ketiga itu ada warisan. Warisan adalah perpindahan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya sesuai ketentuan syariat Islam. Dalam Islam, warisan dikenal dengan istilah farahid, yaitu aturan pembagian harta warisan yang telah ditetapkan secara jelas dalam Al-Quran dan hadis. Islam memberikan perhatian besar terhadap masalah warisan karena sering menjadi penyebab perselisihan dalam keluarga. Oleh sebab itu, Islam mengatur pembagian warisan secara adil agar tidak terjadi perebutan harta di antara anggota keluarga. Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta warisan seperti anak, orang tua, suami atau istri, saudara, dan kerabat tertentu lainnya. Setiap ahli waris memiliki bagian yang berbeda sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Misalnya, anak laki-laki mendapatkan bagian lebih besar dibandingkan anak perempuan karena laki-laki memiliki tanggung jawab lebih besar dalam menafkahi keluarga. Warisan menjadi sebab kepemilikan karena harta seseorang dapat berpindah secara sah kepada ahli waris setelah ia meninggal dunia. Dengan adanya sistem warisan,
keluarga yang ditinggalkan tetap dapat melanjutkan kehidupannya dengan baik. Selain itu, aturan warisan dalam Islam menunjukkan keadilan dan kebijaksanaan syariat Islam dalam menjaga hak setiap anggota keluarga. Islam melarang seseorang mengambil atau menguasai harta warisan secara zalim, karena hal tersebut termasuk dosa besar. Yang keempat itu ada hibah dan hadiah. Hibah adalah pemberian harta secara sukarela kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Sedangkan hadiah adalah pemberian yang dilakukan sebagai bentuk penghormatan, penghargaan, atau kasih sayang kepada seseorang. Islam sangat menganjurkan hibah dan hadiah karena dapat mempererat hubungan persaudaraan dan menumbuhkan rasa kasih sayang antar sesama manusia. Dengan saling memberi, hubungan sosial dalam masyarakat menjadi lebih harmonis dan penuh kepedulian. Contoh hibah: orang tua memberikan tanah kepada anaknya, seseorang memberikan rumah kepada saudaranya, atau memberikan harta kepada orang yang membutuhkan. Contoh hadiah: memberikan hadiah ulang tahun, memberikan kenang-kenangan, atau memberikan bantuan kepada teman. Dalam Islam, hibah dan hadiah harus diberikan dengan ikhlas dan tanpa paksaan. Pemberian yang dilakukan dengan niat buruk seperti suap atau untuk mendapatkan keuntungan yang tidak benar tidak dibenarkan dalam Islam. Melalui hibah dan hadiah, hak kepemilikan suatu barang berpindah dari pemberi kepada penerima secara sah menurut syariat Islam. Yang kelima itu ada wasiat. Wasiat adalah pemberian harta atau pesan seseorang kepada pihak orang lain yang pelaksanaannya dilakukan setelah orang tersebut meninggal dunia. Wasiat biasanya diberikan kepada orang yang bukan ahli waris atau untuk kepentingan sosial dan keagamaan. Islam memperbolehkan wasiat sebagai bentuk kepedulian seseorang terhadap orang lain. Namun, jumlah harta yang diwasiatkan tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta yang dimiliki agar tidak merugikan ahli waris. Contoh wasiat: mewasiatkan sebagian harta untuk membangun masjid. Selanjutnya itu ada memberikan sebagian harta kepada anak-anak yatim atau membantu lembaga pendidikan Islam. Wasiat menunjukkan bahwa Islam mengajarkan manusia untuk tetap berbuat baik bahkan setelah meninggal dunia. Melalui wasiat, seseorang masih dapat memberikan manfaat bagi masyarakat melalui hartanya. Yang keenam itu ada hiyah al-muawat atau menghidupkan tanah mati. Hiyah al-muawat adalah menghidupkan tanah mati atau tanah yang belum dimanfaatkan dan tidak dimiliki siapapun. Dalam Islam, seseorang yang mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut dapat memperoleh hak kepemilikan atas tanah itu. Contohnya, membuka lahan kosong untuk pertanian, membuat kebun, membangun rumah, atau mengelola tanah tandus menjadi produktif.
Konsep ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai kerja keras dan usaha manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam. Tanah yang sebelumnya tidak bermanfaat dapat menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat apabila dikelola dengan baik. Selain memberikan hak kepemilikan, Ihya al-Mawad juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tanah terlantar. Yang ketujuh adalah pemberian negara. Negara juga dapat menjadi sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Contoh pemberian negara: bantuan sosial, subsidi usaha, pemberian tanah garapan, bantuan pendidikan, bantuan modal usaha, dan fasilitas umum lain. Melalui pemberian negara, masyarakat yang kurang mampu memiliki kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya dan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Islam mengajarkan bahwa pemerintah harus berlaku adil dan memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Dengan adanya pemberian negara, kepemilikan harta dapat terjadi secara sah dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dari seluruh penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa Islam mengatur sebab kepemilikan secara lengkap dan adil. Kepemilikan harta harus diperoleh melalui cara yang halal, jujur, dan tidak merugikan orang lain. Melalui aturan tersebut, Islam berusaha menciptakan kehidupan ekonomi yang seimbang, penuh keadilan, dan membawa keberkahan bagi seluruh manusia. Sebagai penutup dari pembahasan mengenai konsep harta dan kepemilikan dalam Islam, dapat kita pahami bahwa Islam merupakan agama yang sangat sempurna karena tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk ibadah spiritual, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi, pengelolaan harta, dan sistem komunikasi. Dalam Islam memberikan pedoman yang sangat jelas tentang bagaimana manusia memperoleh harta, bagaimana menggunakan harta, bagaimana mengelola kekayaan, serta bagaimana mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui pembahasan materi ini, kita memahami bahwa harta dalam Islam bukanlah tujuan utama kehidupan, melainkan saran untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menciptakan kesejahteraan hidup manusia. Harta merupakan amanah dan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sewaktu-waktu dapat diambil kembali. Oleh sebab itu, manusia tidak boleh bersikap sombong terhadap kekayaan yang dimilikinya, karena pada hakikatnya seluruh kekayaan di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan manusia hanyalah pengelola sementara yang diberikan tanggung jawab untuk memanfaatkannya secara benar sesuai syariat. Kita juga memahami bahwa Islam mengakui hak kepemilikan individu dan memberikan kebebasan kepada manusia untuk bekerja, berusaha, berdagang, bertani, dan membuka usaha untuk mengembangkan kekayaan. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak tanpa batas. Islam memberikan aturan-aturan agar harta diperoleh melalui cara yang halal,
hal-hal yang baik serta tidak menimbulkan kerusakan dan ketidakadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, Islam melarang segala bentuk aktivitas ekonomi yang haram seperti riba, korupsi, penipuan, perjudian, manipulasi bisnis, monopoli, dan eksploitasi ekonomi, karena semua praktik tersebut merusak keseimbangan sosial dan bertentangan dengan nilai keadilan dalam Islam. Selain itu, melalui pembahasan jenis-jenis kepemilikan dalam Islam, kita dapat memahami bahwa sistem ekonomi syariat memiliki keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Islam mengakui kepentingan individu untuk mendorong produktivitas dan kerja keras sesama manusia, tetapi juga menetapkan adanya kepemilikan umum dan kepemilikan negara demi menjaga kesejahteraan masyarakat luas. Konsep ini menunjukkan bahwa ekonomi syariat bukan sistem yang hanya mengutamakan keuntungan pribadi, tetapi juga memperhatikan kemaslahatan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Pembahasan ini mengenai unsur-unsur hak milik juga memberikan pemahaman bahwa hak milik dalam Islam bukan hanya sekadar penguasaan terhadap suatu benda, tetapi juga mengandung pertanggungjawab moral dan sosial yang besar. Islam mengajarkan bahwa setiap kepemilikan harus memiliki pemilik yang sah, objek kepemilikan yang halal dan bermanfaat, hak pemanfaatan yang sesuai syariat, serta perlindungan terhadap hak milik agar tercipta rasa aman dan keadilan dalam kehidupan ekonomi syariah. Dengan adanya aturan tersebut, Islam berusaha menciptakan sistem ekonomi yang sehat, jujur, transparan, dan penuh keberkahan. Kemudian melalui pembahasan sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah, kita memahami bahwa Islam memberikan banyak jalan yang halal bagi manusia untuk memperoleh harta melalui bekerja dan berusaha, warisan, hibah, hadiah, wasiat, dan berbagai bentuk transaksi yang dibenarkan syariat. Semua sebab kepemilikan tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai kerja keras, kejujuran, kepedulian sosial, dan keadilan ekonomi. Islam mengajarkan bahwa harta yang diperoleh melalui cara halal akan membawa ketenangan hidup dan keberkahan, sedangkan harta yang diperoleh melalui jalan haram, meskipun terlihat banyak, justru dapat menjadi sumber dosa dan kehancuran bagi manusia. Dalam kehidupan modern saat ini, pemahaman mengenai konsep harta dan kepemilikan dalam Islam menjadi semakin penting. Perkembangan ekonomi global, teknologi digital, sistem kapitalisme modern, dan budaya materialisme sering sekali membuat manusia lupa bahwa harta hanyalah alat, bukan tujuan utama kehidupan. Banyak manusia berlomba-lomba mengumpulkan kekayaan tanpa memperhatikan halal dan haram. Akibatnya muncul berbagai krisis moral dan ekonomi seperti korupsi, penipuan, ketimpangan sosial, eksploitasi sumber daya alam, hingga hilangnya rasa kepedulian terhadap masyarakat kecil. Oleh karena itu, ekonomi syariah hadir sebagai solusi untuk menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar keuntungan materi, tetapi juga menjadi nilai moral, spiritual, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Sebagai mahasiswa ekonomi syariah, kita memiliki tanggung jawab besar untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia kerja dan bisnis di masa depan. Pemahaman tentang konsep harta dan kepemilikan dalam Islam tidak cukup hanya dipelajari secara teori di ruang kelas, tetapi juga harus diterapkan dalam praktik nyata. Kita harus belajar menjadi pribadi yang jujur dalam bekerja, amanah dalam mengolah harta, bijaksana dalam menggunakan kekayaan, serta peduli terhadap kondisi masyarakat di sekitar kita. Selain itu, kita juga harus menyadari bahwa keberhasilan hidup dalam Islam tidak hanya diukur dari banyaknya harta yang dimiliki, tetapi juga dari keberkahan, manfaat, dan kebaikan yang dihasilkan dari harta tersebut. Harta yang digunakan untuk membantu orang lain, membangun pendidikan, membantu fakir miskin, membuka lapangan pekerjaan, mendukung dakwah, dan menciptakan kesejahteraan masyarakat akan menjadi sumber pahala dan keberkahan hidup. Sebaliknya, harta yang digunakan untuk kemaksiatan, kesombongan, dan kezaliman akan menjadi beban bertanggungjawaban di akhirat nanti. Dan pemahaman tentang konsep harta dan kepemilikan dalam Islam sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak di bidang ekonomi. Ilmu yang telah dipelajari pada pertemuan ini hendaknya tidak hanya dipahami sebagai teori dan dipelajari di ruang perkuliahan, tetapi juga mampu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman yang baik mengenai konsep harta dan kepemilikan akan membantu kita dalam mengambil keputusan ekonomi yang tepat, menghindari berbagai praktik yang bertentangan dengan syariat, serta membangun kesadaran bahwa setiap harta yang kita miliki merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Sebagai mahasiswa ekonomi syariah, kita memiliki tanggung jawab yang besar untuk memahami, mengembangkan, dan mengimplementasikan nilai-nilai ekonomi Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Di tengah perkembangan ekonomi global yang semakin pesat, kemajuan teknologi digital, munculnya berbagai instrumen keuangan modern, serta semakin kompleksnya aktivitas bisnis dan perdagangan, diperlukan sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik dan profesional yang baik, tetapi juga memiliki landasan moral dan spiritual yang kuat. Pemahaman terhadap ekonomi syariah menjadi sangat penting agar perkembangan ekonomi yang terjadi tetap berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, kejujuran, transparansi, dan kemaslahatan yang diajarkan oleh Islam. Melalui materi ini, kita belajar bahwa Islam memberikan keseimbangan antara hak individu untuk memiliki harta dan kewajiban sosial untuk memperhatikan kepentingan masyarakat. Islam tidak melarang manusia menjadi kaya, bahkan mendorong umatnya untuk bekerja keras, berusaha, dan menjadi pribadi yang produktif. Namun Islam juga mengingatkan bahwa kekayaan tidak boleh menjadikan seseorang lupa terhadap tanggung jawab sosial. Dalam Islam, harta yang dimiliki tetap hak orang lain yang harus dipenuhi melalui zakat, infak, sedekah, wakaf, dan berbagai bentuk kepedulian sosial lainnya. Dengan demikian, hak tidak hanya memiliki sarana untuk memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga menjadi instrumen untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial dalam masyarakat. Kita juga memahami bahwa hak kepemilikan dalam Islam selalu disertai dengan tanggung jawab. Seseorang tidak hanya dituntut untuk memperoleh harta melalui cara yang halal, tetapi juga harus menggunakan dan mengelola secara benar. Harta yang
diperoleh melalui kejujuran, kerja keras, dan usaha yang halal akan membawa keberkahan dalam hidup. Sebaliknya, harta yang diperoleh melalui cara-cara yang dilarang seperti riba, korupsi, penipuan, perjudian, manipulasi bisnis, dan berbagai bentuk kezaliman lainnya tidak akan memberikan ketenangan hidup serta dapat menjadikan sumber pertanggungjawaban yang berat di akhirat kelak. Selain itu, materi ini juga mengajarkan kepada kita bahwa kepemilikan bukanlah sesuatu yang bersifat abadi. Harta yang saat ini kita miliki dapat pada hakikatnya hanyalah titipan dari Allah SWT yang sewaktu-waktu dapat diambil kembali. Tidak ada satu manusia yang dapat membawa kekayaan ketika meninggalkan dunia. Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya tidak menjadikan harta sebagai tujuan utama kehidupan, melainkan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, membantu sesama manusia, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi lingkungan dan masyarakat. Kesadaran ini akan melahirkan sikap rendah hati, rasa syukur, dan tanggung jawab dalam mengolah setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks kehidupan modern, tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat semakin beragam. Ketimpangan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, eksploitasi sumber daya alam, korupsi, serta berbagai bentuk penyimpangan ekonomi lainnya masih menjadi persoalan dalam memerlukan solusi. Nilai-nilai yang terkandung dalam ekonomi syariah dapat menjadi salah satu alternatif solusi untuk menjawab berbagai tantangan tersebut. Prinsip keadilan, keseimbangan, kerjasama, tanggung jawab sosial, dan keberkahan yang menjadi landasan ekonomi Islam diharapkan mampu menciptakan sistem ekonomi yang lebih manusiawi, beretika, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Di era modern seperti sekarang, penggunaan teknologi digital dalam bidang ekonomi juga semakin berkembang pesat. Transaksi keuangan dilakukan secara online, perdagangan berlangsung melalui platform digital, dan berbagai layanan keuangan berbasis teknologi semakin banyak digunakan masyarakat. Kondisi ini memberikan kemudahan sekaligus tantangan baru bagi umat Islam dalam menjaga prinsip-prinsip syariah. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap konsep harta dan kepemilikan harta dalam Islam menjadi semakin penting agar setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan tetap berjalan dalam batas-batasan yang dibenarkan oleh syariat. Kita dituntut untuk lebih selektif, kritis, dan bijaksana dalam menggunakan teknologi ekonomi modern agar tidak terjerumus dalam praktik yang mengandung unsur riba, gharar, penipuan, maupun ketidakadilan. Selain itu, generasi muda dan calon praktisi ekonomi syariah juga harus mampu menanamkan budaya ekonomi yang sehat di lingkungan masyarakat, edukasi mengenai pentingnya transaksi halal, pengelolaan keuangan yang baik, serta kebudayaan sosial terus ditingkatkan. Kehadiran generasi muda yang memahami ekonomi syariah diharapkan dapat memberi kontribusi nyata dalam membangun sistem ekonomi yang lebih adil, stabil, dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan ilmu yang dimiliki, kita tidak hanya mencari pencarian keuntungan pribadi, tetapi juga menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan ekonomi yang terjadi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, sebagai generasi yang mempelajari ekonomi syariah, kita diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang membawa nilai-nilai Islam ke dalam praktik ekonomi di masyarakat. Kita harus mampu menjadikan individu yang jujur dalam bekerja, amanah dalam mengolah harta, profesional dalam menjalankan tugas, serta memiliki kepedulian terhadap kondisi sosial di sekitar kita dengan bekal ilmu yang diperoleh selama perkuliahan. Diharapkan kita mampu berkontribusi dalam mengembangkan lembaga keuangan syariah, dunia usaha syariah, sektor sosial Islam, maupun berbagai bidang ekonomi lainnya yang dapat memberikan manfaat bagi umat bangsa.
Semoga materi mengenai konsep harta dan kepemilikan dalam Islam yang telah kita pelajari pada pertemuan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya mengelola harta sesuai dengan tuntutan syariat. Semoga ilmu yang diperoleh tidak hanya menambah pengetahuan tetapi juga membentuk karakter dan perilaku kita menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab, adil, amanah, dan bijaksana dalam menghadapi berbagai persoalan ekonomi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan, kemudahan, dan keberkahan kepada kita semua dalam menuntut ilmu, mengamalkan ilmu yang telah diperoleh, serta menjadikan ilmu tersebut sebagai sarana untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Marilah kita terus meningkatkan kesemangat belajar dan memperdalam pemahaman terhadap ekonomi syariah agar ilmu yang kita miliki benar-benar dapat memberikan manfaat nyata dalam kehidupan. Jadikan setiap proses pembelajaran sebagai sarana untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas moral, dan memperkuat keimanan kepada Allah SWT. Semoga kita semua mampu menjadi generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga menjadi integritas, tanggung jawab, dan kepedulian sosial yang tinggi dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Demikianlah pembahasan materi konsep harta dan kepemilikan dalam Islam. Semoga seluruh materi yang telah disampaikan dapat dipahami dengan baik dan menjadi bekal yang bermanfaat dalam kehidupan akademik, kehidupan masyarakat, maupun dalam dunia kerja dan bisnis di masa datang. Teruslah belajar mengembangkan wawasan dan meningkatkan kualitas diri agar mampu menjadi generasi muslim yang tidak hanya unggul dalam ilmu pengetahuan tetapi juga memiliki akhlak yang mulia dan komitmen yang kuat dalam menerapkan nilai-nilai syariah dalam setiap aspek kehidupan. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.